Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah perfume dari bukan lokal, kali ini non lokal. Namanya adalah Sanbon, yang kayak gini botolnya. Ada 3 perfume yang kali ini mau aku bahas. Karena sebenarnya aku nyesel nggak ya beli perfume ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton aja videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi ini perfume sebenarnya kalau nggak salah tahun lalu, pokoknya udah agak lama, udah pernah dibahas di YouTube channelnya Mbak Dewi ya, Glam Dewi. Nah, waktu itu aku sebenarnya udah nonton dan cukup lumayan tertarik sama perfume satu ini. Cuman karena aku tahu ini tuh performanya kurang oke gitu ya, dan waktu itu harganya juga masih yang satu botolnya bisa 300-an ribu bla bla bla. Terus yang ini juga bisa yang kecilnya kalau nggak salah 100 ribuan juga. Jadi aku masih kayak mikir-mikir gitu, mendingan aku beli perfume lain, perfume lokal yang performanya lebih oke kayaknya gitu. Nah, sampai beberapa waktu lalu aku nonton video dari salah satu video dari Tasya Farasya tentang koleksi perfumenya dia. Dan diantara parfum dia yang berjuta-juta itu harganya nyeliplah satu sih yang Carvi and Jardin de Figuier ini. Aku nggak tahu gimana bacanya. Ini bacanya susah-susah semua. Jadi mohon maaf kalau misalnya aku salah ya pengucapannya. Dan menurut Tasya Farasya ini enak banget. Dan waktu itu juga pas aku nonton video Mbak Dewi, seingatku yang salah satu diantara yang Mbak Dewi favoritkan adalah yang Carvi and Jardin de Figuier ini juga gitu. Terus iseng-iseng ngeliat di PP Perfume di Tokopedia kalau nggak salah, dia lagi diskon. Jadi yang ini, yang concentrate-nya jadi 119.000 aja. Kalau yang eau de parfum-nya tuh yang labelnya putih 9, malah cuman 90 ribuan ya, atau 109 ribu aku lupa. Pokoknya jadi 100 ribuan. Terus yang kecil-kecil ini jadi cuman 59 ribu gitu. Jadi kayaknya udah saatnya aku membeli perfume ini karena harganya udah jauh turun gitu. Yang paling agak mahal emang yang si Carvi and Jardin. Mungkin karena ini yang jadi favorit. Jadi akhirnya aku memberanikan diri untuk beli ini yang full botolnya. Sedangkan yang 2 lagi yang travel size dari mereka. Dia tuliskan 100 bon dalam kurung Sanbon. Dan Mbak Dewi juga kalau nggak salah nyebut dia Sanbon. Jadi kita sebut saja nama dia adalah Sanbon. Nah, Sanbon ini tuh dia tuh sebenarnya dari Prancis. Brandnya gitu ya, tapi ini tuh harganya yang affordable gitu loh. Dan mereka tuh klaimnya terbuat dari natural, 100% natural fragrances. Jadi kayak menarik dengan harga murah gitu ya. Dia tuh kalau menurut Fragrantica sih dia punya 20 perfume. Dan di sini aku cuma punya 3. Jadi aku tertarik beli mulai dari yang Carvi and Jardin karena alasan yang tadi. Sebenarnya ini perfumenya belum terlalu lama banget. Mereka itu baru mulai launch itu di 2017 gitu ya. Jadi bukan yang belum lama banget. Terus sempet juga aku nonton review sebelum aku memutuskan untuk beli nih. Aku sempat nonton review juga dari luar, dari reviewer luar, cuman aku lupa namanya siapa. Nah, jadi dia ngebahas perfume-perfumenya Sanbon ini. Dan sepertinya dari reviewnya dia 3 inilah yang membuat aku pada akhirnya tertarik untuk beli gitu ya. Nah, langsung aja untuk botol yang full botol yang concentrate ini tuh cakep sih menurut aku. Aku suka sama botolnya. Boxnya juga oke, rapih gitu loh penulisannya. Di sini pun juga kayak ada labelnya. Terus di sini tulisannya dia concentrate ya, jadi bukan eau de parfum yang warna hitam. Kalau mau yang eau de parfumnya yang warnanya putih. Aku kemarin sempet galau mau beli yang putih atau yang hitam, cuman karena aku tahu kayaknya ini performanya kurang oke, jadi aku putusin untuk beli yang hitam aja, berharap ini performanya bakal lebih oke gitu ya. Karena harganya sama aja kalau di PP Perfume. Semoga sekarang masih diskon deh kalau misalnya kalian ceki-ceki di PP Perfume. Yang kecil-kecil juga simple tapi cakep, kurang lebih tuh desainnya mirip gitu ya, serupa, tapi ini versi lebih kecilnya. Gini, jadi di sini yang aku punya itu, yang aku beli adalah Carvi and Jardin de Figuier ini. Terus yang kedua, karena aku emang suka rose dan biasanya aroma bergamot juga aku terima-terima aja hidungku. Jadi aku pilih yang bergamot and rose sauvage ini. Dan yang terakhir ini sebenarnya gambling karena aku kayak pengen banget perfume yang aroma ginger gitu ya. Nah, di sini dia bilang eau de thé and gingebre gitu ya. Aku maaf banget kalau salah pengucapannya. Intinya kalau aku lihat di Google Translate nih artinya adalah teh dan air jahe gitu ya. Jadi kayak menarik gak sih, teh dan air jahe gimana wanginya gitu.
Carvi and Jardin de Figuer ini tuh dia bilang artinya jinten dan taman pohon ara. Jadi ini wangi fig sama jinten gitu ya kalau menurut Google Translate. Nah, menarik nggak tuh? Jadi langsung aja botolnya untuk yang gede, cakep banget, aku suka. Ini tuh dia berat dan lumayan tebel kalau kalian lihat. Nih bawahnya tebel. Ini isinya adalah 50 ml tapi kelihatan gede ya kayak 100 ml karena botolnya tebel tadi, cukup berat juga. Ini desainnya cakep sih, aku suka. Tutupnya dia kayak warnanya kayak gini ya. Lumayan erat walaupun nggak ada cetekannya gitu ya. Dan lembut banget pas kita masukin itu, lembut gitu. Tariknya juga lembut. Gitu. Terus kalau yang kecil-kecil kayak gini, sama tutupnya tuh sama persis gitu, cuman beda ukuran botolnya aja sebenarnya. Tutupnya juga sama persis. Dan ini juga botol yang travel size itu ukurannya adalah 15 ml. 15 ml lebih gede daripada biasanya travel size yang 10 ml, 12 ml gitu kan. Ini 15 ml. Oke, langsung kita ke wanginya aja. Jusnya bening, agak kekuningan sedikit banget, nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya. Aku akan spray di sini. Sprayernya juga enak, bukan yang tipikal lembut banget, tapi smooth gitu kalau di spraykan. Dan dia tidak oily sama sekali. Oke. Ini agak sedikit mengingatkanku sama wangi beberapa parfum yang aroma fig sebelumnya yang aku udah punya ya. Aku juga udah pernah bahas kan kalau nggak salah. Awalnya dibuka dengan aroma fig yang lumayan kayak buah mentah gitu loh. Enak banget. Sweet gitu, manis. Lama-lama dia makin agak creamy tapi dengan tetap sentuhan asam. Dia kayak asam sepet gitu kalau misalnya aku tuh ngebayanginnya. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya kalau dari Solly Notes itu aku lebih ngebayanginnya tuh buah fignya lebih ke kayak mirip kayak gula merah gitu ya. Nah kalau di yang ini itu lebih kayak buah-buahan yang masih asam-asam sepet, masih ada pahit-pahitnya dikit, asam gitu di awal. Terus ini spicy, jadi dia mungkin ini perpaduan sama si jintennya tadi kali. Ini wanginya bener-bener unik banget. Aku belum pernah nemuin perfume dengan aroma kayak gini sebelumnya. Jadi dia ada manisnya, ada manis buahnya, tapi ada sepet-sepet buahnya gitu loh. Dan juga ada aroma yang spicy tapi bukan yang pedes kayak merica gitu. Dia lebih ke yang rempah banget gitu, khas rempahan gitu. Sumpah ini unik banget. Lama-lama tuh kayak creamy yang gimana ya, sweet creamy gitu makin lama. Di top notes dia ada fig sama raspberry dan mandarin orange, which is itu yang bikin wanginya fruity banget di awal. Middle notesnya dia ada violet, jasmine, dan rose. Jujur aku nggak bisa cium wangi bebungaannya di sini. Kalaupun ada tuh pasti udah kayak kecampur sama wangi rempahan nih. Rempahannya tuh makin lama kayak makin mirip bumbu-bumbu dapur, bener-bener kayak wangi bumbu dapur gitu, tapi dia ada fignya gitu. Terus di base note dia ada whipped cream dan cedar, pantesan aja wanginya makin lama makin creamy. Dan ini tuh dia pernah aku cobain di baju aku tuh, dia tahan lama banget, bisa sampai sehari kemudian baju belum dicuci dia masih tahan nempel banget. Dan yang nempel itu adalah yang sweet creamy-nya gitu, sama masih ada sentuhan rempahannya. Ini makin lama makin wangi bumbu ini di tangan aku. That's why aku kayak ngerasa aduh kayaknya top notesnya aku udah suka banget. Sayangnya base note-nya tuh kayaknya kalau di kulit aku malah berkesan kayak bumbu banget gitu loh, kayak kita habis dari dapur gitu loh. Sayang banget, padahal ini top notesnya enak banget menurut aku, fignya kerasa. Aku malah lebih suka tuh bau buah-buahan yang agak sepet-sepet itu, kayak lebih kerasa natural fruity-nya gitu. Tapi lama-lama sayang banget ini kayak bumbu dapur banget. Makanya aku kayak kenapa kalau di baju enggak gitu, enggak terlalu yang kayak bumbu dapur, tapi di kulit aku dia kayak bumbu dapur banget. Sebenarnya kalau di baju projection ketahanannya lumayan bisa tahan lama. Kalau di kulit emang dia kayak cuman sekitar 3 jaman aja udah hilang gitu ya. Tapi kalau di baju dia tahan lama sih. Oke, yang selanjutnya yang aku tadinya bakal yakin aku pasti suka nih, yaitu yang ini nih, bergamot and rose. Karena kebayangnya bergamot sama rose itu dua-duanya aroma-aroma yang aku suka. Nah untuk sprayernya sama ya, dan dia butirannya halus-halus banget sih sebenarnya. Kalian mungkin bisa lihat dari kamera tidak ada oil sama sekali.
Nah kalau ini masih aroma yang cukup familiar gitu ya, karena dia perpaduan rose-nya tuh lumayan yang seger sih, seger yang asem-asem gitu, tapi nggak yang manis, nggak yang jammy banget, nggak jammy rose gitu, nggak. Lebih ke yang fresh rose, yang agak ngingatin sama perfumenya Tea Rose dari lupa lagi nama brandnya. Pokoknya perfume Tea Rose itu agak mirip, tapi dia lebih bright gitu, lebih terang banget wanginya, kayak yang tajam, asem banget gitu, kayak ya wanginya bergamot. Jadi permen hijau kulitnya gitu kan, jeruk purut ya kalau nggak salah. Dan berpadu sama si rose-nya tuh yang kayak mirip tea rose gitu, yang rose, fresh rose yang kayak air mawar seger gitu deh. Ini lumayan enak, lumayan bisa diterima sama hidung aku, dan dari top notes to middle notes juga terus-terusan masih stabil. Artinya nggak yang bikin aku makin ke belakang makin aneh gitu wanginya, nggak. Ini masih oke. Masih oke. Tapi dia juga nggak akan berubah jadi rose yang lembut gitu, nggak juga sih. Jadi di top notes dia pakai lemon verbena dan juga lemon, which is dia malah nggak pakai bergamot. Di middle notes dia pakai rose, ada geranium, cherry blossom dan juga vanilla gitu. Sekarang si Carvi udah creamy banget, udah buah fignya tuh udah nggak terlalu berasa lagi. Nah yang ini dia masih tetap kerasa asam-asam bergamotnya sampai sekarang. Nah kalau yang ini dia itu juga ketahanan kurang lebih sama kayak Carvi, tapi kalau untuk di baju dia nggak yang se-project itu. Jadi dia di baju tuh kayak bisa tahan 8-9 jam. Semalaman itu aku taruh di baju, pagi-paginya aku sniff tuh masih ada wanginya, tapi nggak yang terlalu project banget gitu. Oke, yang terakhir ini adalah yang namanya Eau de Tea and Gingebre bla bla bla, inilah pokoknya ya. Susah deh ini nyebutnya. Yang artinya adalah teh dan air jahe ini. Nah aku ngebayangin tuh kayak betapa nikmatnya wangi air jahe dan juga bercampur sama teh jahe itu kayak hangat gitu ya wanginya. Nah gimana dengan wangi si Eau de Tea and Gingebre ini? Oke. Anyway tadi aku belum bilang ya, ditutupnya ada tulisan Sanbon gini, cakep. Ini harganya terjangkau tapi nggak ece-ece sih kemasannya. Oke. Ini wanginya, tahu nggak? Aku tuh jadi kebayang malah ini tuh wanginya kayak wangi zaman kecil tuh kan aku ada pelajaran elektronika ya pas zaman SMP. Masih ada kayak zaman dulu pelajaran elektronika dan kita tuh nyolder gitu. Nah, ini wanginya kayak wangi bakaran solder timah yang lagi disolder. Jadi aku nggak ngerti ini gingernya di mana sama tehnya di mana gitu, kayak udah ngebayangin ini wanginya kayak bakal yang menenangkan, bakal yang menghangatkan kalbu gitu ya. Kok ini bau timah? Iya sih, lebih ke arah hangat-hangat, timah, lebih ke panas gitu ya. Jadi ini wanginya tuh kayak, sumpah ini aneh banget kalau di hidung aku. Dan bukan hanya aku, suamiku aja sampai kayak, ini wangi apa sih, parfum wangi apa sih gitu ya. Jujur aku belum bisa mengapresiasi wangi yang satu ini. Aku nggak tahu keindahannya ada di mana, tapi ini wanginya mirip timah dibakar, udah kayak gitu deh. Jahenya tuh mungkin ada sedikit sentuhan kayak wangi jahe, tapi kayak bukan jahe, mungkin jahe bakar kali ya, lebih ke arah jahe bakar atau gimana ya. Pokoknya dia kayak ada wangi kebakarnya gitu loh, kayak wangi hangus-hangus gitu. Dan tehnya sama sekali aku nggak bisa sniff wangi teh yang biasanya aku sniff gitu, yang familiar di hidung aku. Ini bener-bener unik banget, langsung pengen lihat aja notesnya. Jadi di top notes sebenarnya dia nggak pakai yang aneh-aneh, dia pakainya lemon sama citron, which is itu citrus. Di middle notes ada jasmine sambak dan juga powdery notes, which is wanginya indah banget nggak sih? Dia di base note ada cedar, vetiver dan juga amberwood. Tapi kenapa wanginya jadi seperti ini di hidung aku nih? Aku pernah cobain ini seharian dan aku bener-bener terganggu banget sama wanginya. Bener-bener nih kayak, aku bisa bilang bahwa hampir semua ketiga perfume ini itu nggak untuk semua orang, dan mendingan kalian coba dulu sebelum bener-bener beli full botolnya kayak aku, daripada sayang nggak kepake kalau misalnya kalian nggak suka. Jadi bukan tipikal wangi yang gampang disukai, yang kayak
wangi hidung-hidung merakyat gitu, bukan. Ini tuh kayak bener-bener kalian yang pecinta wewangian, yang bener-bener suka sama aroma-aroma tertentu yang spesifik, yang mungkin nggak biasa dicium sama kebanyakan orang gitu, atau mungkin kalian punya memori yang sangat indah terhadap wangi-wangi ini sebelumnya, maka kalian mungkin akan bisa apresiasi wanginya. Kalau ditanya aku paling suka yang mana sejauh ini, yang masih oke di aku tuh si Carfi ini. Terus Rose juga oke. Rose masih oke, walaupun nggak favorit banget sih. Aku belum bisa sampai kayak dalam hidupan pertama langsung kayak enak banget, nggak kayak gitu. Tapi wanginya kayak masih masuk akal, di hidung aku. Sedangkan kalau yang Eau de Tea ini, udah deh, bye-bye kalau aku. Nggak tahu apakah aku akan pre-love-in, tapi aku sebenarnya untuk wangi-wangi kayak gini malah aku seneng sih untuk koleksi, karena kayak lucu aja gitu untuk aku koleksi dan punya wangi ini, dan berharap suatu hari nanti hidung aku bisa enjoy sama wanginya. Jadi kurang lebih itu sih yang pengen aku share mengenai 3 buah parfum dari Sanbon ini. Nanti aku taruh linknya di description box. Semoga masih diskon ya sekarang di PP Perfume. Kalau ditanya ini mau buat kemana, aku rasa ini bener-bener kayak, kalau buat aku ini buat dinikmati sendiri, bukan buat aku pergi-pergi kemana-mana terus aku pakai gitu. Termasuk yang Carfi pun ini aku nggak yakin kalau aku pakai keluar tuh orang bakal nge-sniff wangi aku terus kayak wangi enak banget, karena itu tadi dia di kulit aku tuh tercium seperti wangi bumbu gitu. Terus untuk yang ya begitupun dengan yang lain-lain. Jadi kayak ini buat dinikmati sendiri aja, buat dihidu-hidu sambil melatih penciuman juga, untuk kayak dapetin di mana sih notes yang ada tertulis di Fragrantica itu pada perfume ini gitu. Oke? Jadi itu aja, sekian dulu videoku kali ini. Kalau misalnya kalian udah pernah nyobain juga perfume-perfume dari Sanbon, aku pengen banget denger komentar kalian di bawah. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Kalau mau sawer aku juga boleh di fitur super thanks yang ada di bawah. Oke, sampai ketemu di videoku yang lainnya dan bye bye.